Yoi. Jangan sedih ya men, semoga rezekinya dilancarkan biar tetap bisa beli Pertamax. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Buat yang lagi beraktivitas di hari ini, semoga dilancarkan aktivitasnya. Buat teman-teman juga yang mungkin ada hajat ataupun cita-cita, semoga lekas tercapai hajat dan cita-citanya. Yoi, langsung aja kita menuju ke tempat yang bakalan kita datengin. Oh ya, kayaknya nggak asik nih kalau kita nggak ngomongin tentang isu yang lagi rame di akhir-akhir ini. Yoi, nggak lain dari dunia permotoran, nggak jauh-jauh dari dunia pertouringan. Ya, buat teman-teman yang hobi jalan jauh ya, yang hobi pergi-pergi, kemudian yang mungkin nggak hobi karena rutinitas ataupun tuntutan buat pergi jauh-jauh. Ya, nggak jauh-jauh juga dari kendaraan dan bensin men. Mungkin sedikit agak nyesek ya tema kita kali ini, yaitu kita bakalan ngomongin mengenai BBM, yaitu minyak Pertamax ya. Yang isunya kemarin-kemarin, bukan isu lagi sih, karena emang udah naik per 1 April 2022 kemarin. Nah, di situ ada kabar kalau Pertamax itu udah naik dari harga 9 ribuan, 9.800 kalau nggak salah, jadi harga 12.500 di Pulau Jawa. Nah, di pulau-pulau lain ada juga yang 13.000. Kemudian juga isu-isunya sebelumnya itu di harga 16.000 ya. Yoi. Kayaknya udah hampir 2 kali lipat buat kenaikan harga BBM segitu sih. Sedikit agak nyesek ya. Mungkin ada juga teman-teman yang tanya, "Bang, ngefek gak sih buat dirimu dan diriku dan semuanya?" Ya, yang jelas ngefek buat pengguna Pertamax. Kalau saya pribadi, saya pengguna Pertalite men. Nah, walaupun yang kemarin-kemarin nih kita 2 tahun rutin pakai Pertamax, akhirnya motor kita jebol. Buat teman-teman juga yang udah ngikutin video kita, ngikutin jejak-jejak kita ya, di video sebelumnya itu kita pernah ngalamin overheat sampai yang namanya tuh loss kompresi itu udah sering banget men, sampai 5 kali yang akhirnya sernya goyang. Nah, di situ kita nggak cocok pakai Pertamax men. Ya wis lah, setelah turun mesin disarankan sama si omnya, si om bengkel, "Mas, jenengan punya motor yang kompresinya kurang dari 11, yang baiknya itu pakai Pertalite." Ya wis lah, kita balik lagi ke Pertalite. Jadi kenaikan harga Pertamax gak begitu pengaruh banget sih buat saya ya. Nah, pengaruhnya kemana sih? Buat yang kemarin ngikutin video kita juga, yang video kita di Kendal ya, kita pulang kampung, sampainya di Kendal itu kita ngelewatin 3 SPBU, gak nemu yang namanya Pertalite men. Ya, sampai akhirnya kita khawatir nih, jangan-jangan Pertalite-nya itu udah meh habis, ataupun intinya tuh udah meh ditiadakan. Nah, di situ kita udah hampir was-was ya, karena kalau pengguna Pertalite itu ya harusnya Pertalite terus. Kalaupun motornya itu kompresinya kecil, ya bagusnya Pertalite. Ataupun itu teman-teman pakai motor yang kompresinya kecil dipakein Pertamax, yang mungkin dirasa-rasa agak beda ngaruh, itu yang jelas ngaruh men, karena nilai RON itu berkesinambungan sama proses pembakaran ya. Yang pembakaran itu ada di dalam ruang bakar di mesinnya, itu jelas beda. Nah, di situ perbedaannya jelas kerasa banget antara RON 90 dan RON 92. Kemudian juga nih, aduh ceklan saya men. Yoi. Nah, oke, ngaruhnya kemana sih? Jelas kalau misal pakai Pertamax, jelas tarikannya lebih enteng. Nah, lebih dapat di tenaganya. Saya juga ngerasain seperti itu men. Sebenarnya kayak gitu sih konsepnya, dan yang kita rasain, kita pernah alamin ya. Sebenarnya enak pakai Pertamax walaupun kompresinya kecil. Cuma teman-teman harus lebih hati-hati lagi jalannya men. Aduh, mantap, becek semua cuy. Yuk, nah, jadi untuk di Pertamax sendiri ya, dia punya tarikan yang jelas lebih enak pastinya.
kemudian juga di rasa-rasa dia keluarnya lebih sedikit, ataupun nantinya di total akhir dari pengeluaran saat perjalanan sebenarnya pertama itu jauh lebih hemat sih menurut saya. Tapi apa boleh buat, karena motornya nggak mumpuni buat dimasukin Pertamax, ya wis lah kita pakai Pertalite, dan semoga kedepannya Pertalite itu nggak dihilangkan. Oke, balik lagi, saya juga perhatian nih sama teman-teman yang pakai Pertamax ya. Terus bang, gimana nih saya yang punya motor, dia punya kompresi yang 11 lebih, dan intinya tuh baiknya pakai Pertamax. Ya wis lah, pakein Pertamax nih. Misal teman-teman di keseharian duit bulanannya masih nutup buat beli Pertamax, ya wis lah, pertahanin aja pakai Pertamax men, karena pengaruhnya juga cukup lumayan signifikan. Kemudian juga baik juga buat kondisi kendaraan teman-teman masing-masing yang emang udah pakai Pertamax dari dulu dan nggak ngalamin keluhan-keluhan saat pakai Pertamax. Pertahankan men, dan teman-teman harus lebih ngatur lagi nih jadwal-jadwal, misal pengen jalan-jalan kemana, terusan juga teman-teman harus timing juga ya, maksudnya diagendakan perginya jangan keseringan biar nggak ngabisin bensin banyak banget. Kemudian juga nih mungkin teman-teman harus pintar-pintar cari rute yang sekiranya bisa bisa hemat di jarak tempuhnya, sehingga nanti keluarnya bensin itu jauh lebih sedikit. Yoi, seperti itu sih mungkin teman-teman ya. Kalaupun nih saya jam berapa nih? Oke, masih cukup kali ya. Nah, ya sih, kita sambil buka map karena nggak tahu jalan. Oke, kemudian juga nih teman-teman, buat teman-teman yang sekiranya bang, kayaknya duit bulananku nggak nyukup nih buat keseharian beli Pertamax, ya jangan dipaksakan. Dan saran dari saya, di ruang pembakaran itu kan ada pengaruh-pengaruhnya ya, banyak faktor yang mempengaruhi nanti nilai keluaran dari sistem pembakaran. Nah, di Grid Auto sendiri udah dibahas nih, untuk pembakaran itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu dari ruang bakar, yaitu dari suplai bahan bakar yang dimasukkan, kemudian juga dari pengapian yang dipakai, kemudian juga dari kebersihan di ruang bakarnya, baik buruknya ruang bakar. Nah, dari ketiga sisi itu, nek misal teman-teman nurunin dari Pertamax ke Pertalite, sebenarnya bisa dikejar pakai pengapiannya men. Nah, teman-teman tinggal dimaksimalkan di pengapiannya. Nah, jadi kan pengapian ini pengaruhnya di busi ya, pengaruhnya dari busi. Misal busi nggak teman-teman rutin ganti nih, busi itu bisa bertahan sampai 4.000 sampai 6.000 sampai 10.000 pun ada nih busi yang bisa sampai segitu keawetannya. Nah, teman-teman tinggal ganti Pertalite, yang dari Pertamax ganti ke Pertalite, kemudian yang dari busi standar ke busi yang agak racing sedikit. Nah, oke, busi yang agak racing maksudnya gimana ya, teman-teman bisa cari busi yang grade-nya di atas dari standar, ada tuh platinum. Nah, kemudian ada yang model G Power kayak punya NGK. Kemudian teman-teman juga bisa pakai busi iridium. Nah, di situ biar teman-teman bisa pakai Pertalite dan nggak ngeluarin banyak duit karena Pertamax harganya tinggi, dan juga nanti teman-teman nggak masih tetap ya, dan teman-teman masih tetap bisa ngerasain maksimalnya performa di motor teman-teman. Nah, didukung dari businya. Oke, untuk pembahasan busi udah ada di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat di video kita sebelumnya. Mungkin segitu aja sih video kita kali ini. Nah, intinya atur jadwal teman-teman buat keluar, jangan keseringan keluar buang-buang bensin. Kemudian juga nek misal masih bisa beli Pertamax, pertahankan pakai Pertamax. Kemudian nek misal nggak memungkinkan untuk beli Pertamax, teman-teman bisa pakai Pertalite dengan diganti businya biar performa di ruang bakarnya lebih maksimal lagi. Seperti itu teman-teman. Oke nih, kita udah hampir sampai ya. Mungkin sekian pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, bisa nambah wawasan ke teman-teman. Kita sharing-sharing di sini, dan misal ada yang salah, bisa teman-teman komentar di kolom komentar biar kita saling sharing bareng sesuai dengan pengalaman dan ilmu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing. Semoga bermanfaat video kita kali ini.
Tetap mantengin video kita berikutnya di Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, jangan sedih ya men, semoga rezekinya dilancarkan biar tetap bisa beli Pertamax. Oke, see you next time.